Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Garut, kelas 12, ya, bertemu kembali dengan ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan dengan berdoa membaca Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, pada pertemuan kali ini, sebelum Ibu memulai yang akan kita pelajari, terlebih dahulu Ibu akan mengulas yang pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah belajar mengenai iman kepada qada dan qadar, ya, mengenai ketetapan Allah. Dan di dalamnya ada hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ada hal-hal yang sudah ditetapkan namun masih bisa diusahakan atau bisa dirubah. Nah, hal-hal yang bisa kita usahakan atau bisa dirubah ini kita bisa lakukan dengan ikhtiar dan usaha dengan optimal, dengan berusaha sungguh-sungguh, dengan bekerja keras. Nah, maka dari itu, untuk materi saat ini kita akan belajar mengenai kerja keras dan tanggung jawab. Ya, silakan perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini mengenai kerja keras, ya, dan tanggung jawab yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Di materi ini Ibu akan menyampaikan mengenai apa itu kerja keras, kemudian langkah-langkah atau kiat-kiat apa dalam kerja keras, kemudian dalil atau perintah dalam bekerja keras, kemudian yang kedua tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab kepada siapa saja dan seterusnya. Kita langsung saja. Ya. Nah, ini yang pertama yaitu mengenai kerja keras. Nah, di sini kita belajar pertama mulai dari kerja keras ini kita belajar satu makna dari kerja keras, kemudian tujuan dari kerja keras, yang ketiga dalil tentang kerja keras, kemudian cara membiasakan diri berperilaku kerja keras, selanjutnya hikmah ya kerja keras, dan yang terakhir teladan atau contoh teladan dari kerja keras. Ya. Yang pertama yaitu makna dari kerja keras ya. Kerja keras itu merupakan melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, atau sebenarnya ini terkhusus mencari nafkah ya. Jadi kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh tentunya. Nah, ini tujuan kerja keras ini untuk mencapai harapan dan atau tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Dan kita senantiasa melakukan sesuatu disertai dengan tawakal kepada Allah agar mendapatkan baik kepentingan dunia maupun akhiratnya, tujuan kita tercapai dengan adanya kerja keras ini. Nah, kemudian selanjutnya dalil mengenai kerja keras. Ini dalil mengenai kerja keras di sini yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 77, kemudian Quran surat At-Taubah ayat 105, dan hadis tentang kerja keras. Kalau ini dalilnya Ibu tuliskan satu saja terlebih dahulu, yaitu ini Quran surat Al-Qasas ayat 77 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala di negeri akhirat,
Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ya di sini. Nah, di sini dalil ini menyebutkan bahwa kita tidak hanya sekedar berperilaku untuk mendapatkan pahala di akhirat, namun kita juga harus berusaha untuk melakukan pemenuhan di dunia, gitu, melaksanakan kegiatan di dunia. Kita kan tidak cukup hanya dengan beribadah saja, tapi kita juga perlu pemenuhan kebutuhan yang ada di dunia ini. Kita juga kan kalau melaksanakan sholat harus tidak bisa dalam keadaan lapar, tapi kita juga harus mencari nafkah memenuhi kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara membiasakan diri agar kita bekerja keras, tidak malas-malasan? Yang pertama, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi satu, kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, ya. Ini kemudian kita tidak pantang menyerah apabila mendapatkan kesulitan, kita tidak mudah menyerah. Misalkan tugas banyak, ya udahlah, atau nilai kita kecil, jadi kita merasa merasa kecil hati. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Tentu bukan berarti bahwa kita itu bekerja keras harus menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan nafkah atau mencari sesuatu yang kita inginkan dengan tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh agama. Kemudian berikutnya selalu bertawakal kepada Allah SWT setelah bekerja keras. Jadi setelah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita serahkan kepada Allah hasilnya, optimis bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan, apapun hasilnya yang telah kita lakukan, kita syukuri itu sebagai berkah karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Apabila kita sudah bersungguh-sungguh tapi Allah belum menakdirkan, belum mengizinkan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus bersabar sebagai bagian ya dari keimanan kita kepada Allah. Kemudian apa sih hikmah dari bekerja keras ini? Untuk apa ya hikmahnya? Apabila kita bekerja keras, pertama dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Jadi kalau kita kerja keras, potensi kita akan tergali, ya akan semakin muncul. Beda halnya dengan kita hanya berdiam diri saja. Ada yang mengatakan bahwa kita itu ada IQ, ya, punya IQ. Tapi kalau IQ kita tidak diasah, tidak ditemukan, maka itu tidak akan berjalan dengan optimal. Jadi dengan bekerja keras, maka potensi yang kita miliki itu muncul ya optimal atau maksimal. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Tentu orang yang bekerja keras dia akan disiplin gitu kan, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik individu maupun sebagai masyarakat. Ya, tentu orang yang kerja keras dia martabatnya akan naik ya sebagai dirinya atau beda di hadapan masyarakat. Akan dikawal dia itu orangnya pekerja keras, dia itu tidak mudah menyerah. Nah, itu ya berarti akan dikenal juga oleh masyarakat. Kemudian dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Tentu pasti berbeda ya hasilnya orang yang hanya berdiam diri saja, tidak bekerja, berleha-leha. Nah, dengan orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu kan tentu taraf hidupnya akan meningkat. Kemudian dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Orang yang bekerja keras biasanya dia tidak ingin menyusahkan kehidupan orang lain, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kemudian terakhir mendapatkan pahala dari Allah SWT karena niat kerja keras yang dilakukannya. Jadi meskipun kita bekerja keras, tapi jangan semata-mata sepenuhnya hanya untuk kepentingan duniawi saja, atau untuk ingin dilihat oleh orang lain, tapi harus diniatkan bahwa kerja keras yang dia lakukan itu bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tadi untuk memenuhi kebutuhan di dunia, ini juga bertujuan untuk bagian dari ibadah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada teladan kerja keras ya. Nanti videonya akan diputarkan terpisah ya, akan diputarkan terpisah.
tentang kisah seorang pemecah batu pada zaman Rasulullah yang dicium tangannya oleh Rasulullah. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah bertemu dalam sebuah perjalanan, kemudian bertemu dengan orang yang tangannya itu kasar, kemudian ternyata dia itu seorang pemecah batu, kan dia seorang pekerja keras, dia tidak meminta-minta, dan Rasul sampai memegang tangannya, kemudian mencium tangannya, padahal Rasul tidak pernah mencium tangan seseorang, kecuali anaknya, dan juga ini, dia seorang pemecah batu, sebagai bentuk apresiasi bahwa memang kerja keras ini sangat dihargai ya, sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini dicontoh oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah juga kan orang yang bekerja keras pada usianya sudah tidak muda lagi, saat membangun masjid yang pertama Rasulullah juga ikut membantu. Kemudian banyak kerja keras yang dilakukan Rasulullah. Nah, nanti setelah itu kalian akan menonton video itu dan nanti kalian tuliskan nilai keteladanan apa dari kisah dari video tersebut ya. Nanti kalian tuliskan. Kemudian berikutnya yaitu mengenai tanggung jawab. Nah, di sini ya, mengenai tanggung jawab. Nah, ini pertama makna tanggung jawab, kemudian dalil tentang tanggung jawab, kemudian jenis-jenis tanggung jawab, hikmah tanggung jawab, dan kisah teladan dari tanggung jawab. Nah, yang pertama kita zoomkan. Pertama, makna tanggung jawab. Apa itu sebenarnya dari tanggung jawab itu ya? Pertama, tanggung jawab itu yaitu kesadaran manusia ya. Jadi tentu secara sadar ya, ini bagian dari sikap akan tingkah laku atau perbuatannya, menyadari perbuatannya baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi orang menyadari akan setiap perbuatannya ya, setiap tindak tanduknya baik disengaja ataupun tidak, dia sadar akan perbuatannya. Jadi mengakui ya, menyadari apa yang dilakukan. Kemudian dalil dan tanggung jawab ini diantaranya Quran Surat Al-An'am ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahu abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan ya. Jadi ini tadi mengenai dalil tentang tanggung jawab, bahwa kita berbuat baik atau berbuat buruk, melakukan kebaikan atau melakukan dosa, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah oleh dirinya sendiri yang berbuat dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Jadi kalau kamu berbuat curang, berbuat jahat, kamu melakukan tindakan buruk, ya kamu bertanggung jawab terhadap apa yang setelah kamu kerjakan. Tidak mungkin orang lain akan mendapatkan dosa atau kesalahan yang telah kamu lakukan. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis atau macam-macam tanggung jawab itu ada kepada siapa saja. Ini ada 4 jenis atau macam kita harus bertanggung jawab. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Tentu kita sebagai penganut umat beragama Islam, ya kita harus memenuhi kewajiban kita kepada Allah SWT dan pengabdian kita kepada Allah SWT dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai juga bukti rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu kepada keluarga. Nah, kita sebagai bagian dari anggota keluarga, kita harus bertanggung jawab juga berkaitan dengan nama baik keluarga yang menyangkut kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pendidikan, dan kehidupan. Jadi hal-hal yang terkait dengan keluarga kita juga harus bertanggung jawab sebagai kakak, bertanggung jawab sebagai kakak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai adik, memiliki peran masing-masing dan bertanggung jawab atas peran yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat. Tentu kita sebagai manusia, kita tidak hidup sendiri, ada dalam lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat, oleh norma masyarakat, maka setiap perkataan kita, pikiran kita, perbuatan, tingkah laku
kita di lingkungan masyarakat diperhitungkan dan juga dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Kita harus bertindak tanduk sesuai dengan norma yang ditetapkan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, ya, karena di dalam hidup bernegara itu ada aturan dan norma-norma, ada hukum yang dibuat oleh suatu negara. Kita juga harus bertanggung jawab, ya, diantaranya kita sebagai warga negara yang baik, diantaranya kita taat pajak, kemudian tidak melanggar aturan-aturan seperti dalam berlalu lintas kita berkendara memakai helm, kemudian tidak menerobos lampu merah. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara, ya, dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian ini hikmah dan kisah teladan, ya, sama seperti tadi kerja keras. Nah, hikmah ini dari tanggung jawab ini, pertama kita mendapatkan kepercayaan orang lain, orang banyak, ya. Tentu kalau kita orang yang bertanggung jawab, orang akan semakin percaya kepada kita, gitu, apapun gitu. Orang itu memberikan kepercayaan, berikan tugas kepada kita karena kita bertanggung jawab orangnya, gitu kan. Kemudian yang kedua, mendorong pelaku dan pembentuk kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Jadi seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar, ya, kemudian dia bertanggung jawab, maka dia akan mudah atau bisa mudah sukses karena dia konsekuen atas apa yang dia lakukan, gitu. Kemudian yang ketiga, dapat memperhitungkan sebuah akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Orang yang bekerja keras itu orang yang bertanggung jawab itu dia akan senantiasa menerima baik buruk yang dari semua hal yang telah dia lakukan. Kemudian ini kisah teladan, ini ada dua, ya. Pertama, kisah Umar bin Khattab yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Di video tersebut diantaranya Umar mendatangi seorang janda tua yang mempunyai anak dan sedang kelaparan. Kemudian Umar merasa bahwa dia itu harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya sebagai seorang pemimpin. Umar kemudian memanggul atau membawa makanan, kemudian langsung memasaknya dengan tungku bakar, ya, mengolahnya sendiri dan disuapi anak yatim tersebut yang kelaparan, karena merasa bahwa beliau adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kemudian kisah yang kedua ini Umar bin Abdul Aziz yang setelah dilantik sebagai khalifah, beliau menangis karena saking beratnya memikul beban tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Yaitu nanti videonya akan ditayangkan dan sama seperti yang tadi, ya, seperti yang kerja keras, kalian juga harus menuliskan nilai-nilai keteladanan dari kisah tersebut yang dapat kalian tiru dan dihubungkan dengan materi yang tadi telah Ibu sampaikan, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, ya, dan tetap semangat, bekerja keras khususnya dalam belajar, jangan mudah menyerah. Kalau tidak bisa, pelajari dan dipelajari lagi dengan tanya jawab, dengan diskusi. Kemudian kalian juga harus berani bertanggung jawab dalam menghadapi segala sesuatu, dalam bertindak, ya, tidak menjadi orang yang bersembunyi di balik kesalahan ataupun juga bersembunyi di balik kekuasaan, di balik orang tua dan seterusnya. Karena orang tua tidak akan selalu ada. Kamu harus bertanggung jawab atas semua hal yang kamu lakukan. Ya, itu saja. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.